Ya, teman-teman, mohon maaf untuk hari ini ya. Pembahasannya agak sedikit malam ya, teman-teman. Tadi ada suatu hal yang harus saya urus dulu. Baik, teman-teman, tanpa mengurangi rasa hormat kepada teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang like, yang share, yang telah memberikan komentar sangat luar biasa. Terus yang telah memberikan subscribe juga terima kasih teman-teman ya. Sampai saat ini channel ini terus berkembang. Baik teman-teman, terima kasih sekali atas dukungannya. Yang telah mendoakan saya, terima kasih. Doa teman-teman dikabulkan. Dan saya dalam kondisi sehat walafiat bersama keluarga. Yang telah berdonasi berupa super tank ya, terima kasih. Dan super tank teman-teman mudah-mudahan digantikan 10 kali lipat dari kembali teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau saya melihat dari diagram seperti ini ya, kita harusnya sih udah mulai uptrend ya, cuman di sini teman-teman ya, kalau kita lihat kenyataannya harusnya kalau ada penurunan besok ataupun lusa ataupun kapan lah, yang penting tidak bisa melewati ini lagi teman-teman, di area tengah sini aja ya. Padahal kemarin nih waktu sebelum tragedi ini sudah mulai bagus nih tanggal 8 ya. Kalau kemarin ditahan di sini aja gitu ya, istilah turunnya nggak terlalu dalam gitu ya. Mungkin akan uptrend karena sudah bisa melewati titik terendah sebelumnya. Nah ini tinggal melewati angka 6.500 dikit aja mungkin teman. Terus ada koreksi dikit, tidak bisa melebihi koreksian yang di angka 6.200. Secara TA mungkin bisa uptrend teman-teman ya. Tapi teman-teman, walaupun ada kenaikan hari ini, ternyata asing keluar 622 miliar teman-teman ya. Itu sangat luar biasa teman-teman ya. Masih aja pembuangan. Kemarin sempat ngambil gitu kan di tanggal-tanggal berapa nih, tanggal 25 Maret sampai tanggal 27, besoknya langsung jualan lagi tanggal 8 Aprilnya. Pas hari pembukaan langsung breng teman-teman ya. Nggak apa-apa teman-teman. Ini bagian daripada strategi market maker teman-teman ya. Market maker itu berarti belum istilahnya mau mengambil secara banyak lagi karena masih banyak barangnya, dan sudah mulai istilahnya emiten-emiten yang punya duit cash sudah mulai buyback, banyak yang buyback teman-teman, terutama emiten-emiten BUMN ya, sudah mulai 3 bank ya sudah mulai buybacknya, sudah mulai buyback. Terus untuk ada beberapa emiten juga yang sudah mulai melakukan buyback juga, telah diberitakan sengaja teman-teman itu untuk menambah kepercayaan. Kenapa buyback? Karena sudah mungkin mereka beranggapan sudah di bottom teman-teman, sudah mulai di harga murahnya, dan si asing sangat gembira. Kenapa gembira? Berarti barang-barang dia sudah mulai bisa diterima, karena secara keseluruhan ini terlalu lama teman-teman ya untuk penurunannya, karena biasanya retail itu cepat ngambilnya, barang-barang paling cepat diambil, ternyata sekarang retail malahan banyak yang menahan untuk tidak mengeluarkan barang-barangnya, mengeluarkan duitnya untuk membeli saham-saham teman-teman, saham-saham blue chip terutama ya, terutama saham-saham yang terhubung dengan IHSG banyak yang disimpan dikit. Makanya sekarang sudah mulai kan istilahnya sudah mulai diberitakan dah, model LKH sudah mulai borong saham BBRI itu sebagai wah ini udah under value gitu kan, mungkin seperti itu teman-teman ya. Mungkin nanti yang lain juga yang tidak disebutkan namanya, yang tidak mau disebutkan namanya, sudah mulai borong-borong lagi. Jadi si IHSG kita gampang dibuang sama porennya itu untuk biar barang-barangnya cepat terserap teman-teman ya. Nanti kalau sudah terserap, udah habis masa pembuangannya, targetnya sudah tercapai, biasanya mengut lagi teman-teman. Tenang aja teman-teman ya. Istilahnya kalau penurunan seperti ini dan teman-teman masih ada di dalamnya, berarti teman-teman mengalami hal yang seperti itu luar biasa. Ini pengalaman teman-teman ya. Pengalaman, ada yang pengalaman ketika jatuh ketika COVID, teman-teman itu kan ada peristiwa. Kalau ini kan peristiwanya hanya isunya ya, isunya itu ya perang dagang lah apalah, yang penting bumbunya ada teman-teman ya. Yang penting bumbunya ada kan dikait-kaitan untuk hal seperti itu. Padahal secara kenyataan mau isu apapun, mau berita apapun, tetap teman-teman ya, poren kalau enggak jualan teman-teman beli, pasti IHSG kita naik, karena IHSG kita tergantung sama poren, ketergantungan teman-teman sama poren. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya pembukaannya. Dan si BI sangat gembira teman-teman, 10,7 triliun sudah masuk sekarang ya, kita di level 6.368,52.
atau naik 106 poin atau 1,70%, tapi pada kenyataannya si Foreign masih net sell teman-teman ya. Nah, seperti biasa teman-teman, kalau membahas IHSG tentunya 4 bank dulu ya. Saya ingin lihat juga teman-teman, sebab dari saya tidak pas penutupan saya langsung pergi teman-teman ya, ada urusan. Nah ini ke open bawah lagi teman-teman ya, meninggalkan gap juga yang kemarin belum terisi di angka 3.800, ini juga di angka 4.000 juga belum terisi lagi, open gap bawah, berarti dia kecenderungan mau menutup gap-gap atas dulu ya. Makanya nanti perhatikan teman-teman ya, apabila dia tidak kuat di 3.900 cenderung dia mau ke bawah lagi untuk menjemput PR. Tapi mudah-mudahan ini menjadi PR masa depannya lah teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa kejemput ini, koreksi sebentar bisa ke harga, ke target tanggal 603 di sini di angka 4.100, tapi harus bisa melewati angka 3.900 untuk menutup PR-nya di sini ya, di angka gap ini. Ini ada 2 PR gap, 1 2 teman-teman ya. Sudah mulai harusnya sih ditutup dulu. Kalau yang emiten-emiten yang lain sudah mulai ada yang menutup ya, kita cek nanti 3 bank lagi. Ini harus ketutup teman-teman ya, si gap-gap yang besar ini ya. Dan per hari ini 38,4 miliar foreign keluar teman-teman ya. Nggak apa-apa teman-teman ya, emang pegang strategi. Tapi BK sudah mulai masuk. Nah biasanya kalau BK masuk suka ada lumayan lah dikit, tapi manfaatkan teman-teman kenaikan sementaranya apabila BK masuk dan tidak masuk lagi. Karena RX masuk nggak RX? RX masih masuk teman-teman, artinya masih terus akumulasi. Manfaatin ketika BK masuk untuk kenaikannya teman-teman ya, walaupun kenaikan sementara tapi manfaatkan itu. Karena harus menutup gapnya, kalau dia mau turun lagi biasanya juga meninggalkan jejak shadow-nya teman-teman. Kalau si BK itu manfaatin itu teman-teman ya. Smart money sudah mulai masuk dikit-dikit, tapi sayang foreign masih net sell teman-teman ya untuk si BBRI ini. Lanjut ada emiten apa lagi, BMRI ya, BMRI target kenaikannya, target penurunan di sini teman-teman ya, sudah ditutup ya. Kemarin ditutup, bisa di level sekarang kita hapus aja ya. BMRI. Ini saya target penurunan di sini teman-teman ya, dipal dikit lagi ya. Sama teman-teman meninggalkan gap yang sangat lebar, harus kuat nanjak di angka 5.200 lebih dikit ya, biar menutup si kepala merahnya. Nanti kalau ada koreksi cenderung baik. Ini MA10 masih menuju ke atas, MA20-nya lagi masih lurus teman-teman ya. Masih upaya si Foreign untuk keluar dari BMRI ini 687,9 miliar keluar, tapi Foreign BB sudah masuk teman-teman. BK mana BK? Oh BK masih keluar teman-teman ya. RX juga keluar teman-teman, jadi hanya di BBRI, BK sama RX masuk, cuman di BMRI masih keluar. Ada gap seperti ini harus dilewati, tenang aja teman-teman, pasti ketutup ini ya. Nah permasalahannya nih besok teman-teman ya, kalau dia nutup teman-teman ya, apakah dia koreksi sebentar untuk melanjutkan kenaikan atau dia malah menutup PR-nya. Di sini ada gap kecil. Tetapi secara pengalaman bahwa si BMRI ini sering melakukan loncat kodok teman-teman, bahkan kenaikan pun itu semua loncat kodok, tapi suatu saat dia akan ke sini lagi. Jadi kalau dia loncat kodok naiknya berarti PR-nya untuk masa depannya teman-teman. Tapi sekarang ini masih dalam posisi pembuangan ya, antara bandar lokal dan foreign cenderung masih ngebuang teman-teman. Oke, untuk BMB tetap targetnya di sini teman, di angka 5.200 ya. Lanjut ada BBNI. Tenang aja teman-teman, di 4 bank ini walaupun teman-teman minus sampai 10%, 12%, 15%, cenderung aman teman-teman. Nah ini sudah mulai nih teman-teman sedikit lagi menyentuh BBNI ya, di angka 4.600, mau menjemput PR-nya, tapi tetap dia masih punya gap yang sangat lebar untuk penurunannya. Mudah-mudahan sih ini untuk masa depannya mungkin nanti paling setengahnya lah teman-teman ya, setengahnya di 4.146, mungkin koreksi ke arah situ teman-teman ya. Mudah-mudahan ke arah situ koreksinya ya. Berarti besok ada dividend trap ya, hati-hati ya. Dividend trap ya 374 ya di sini ya, tanggal 15 ya. Kita cek 374 dibagi dengan, sekarang harganya berapa? 455 ya, 450 ya. Kita cek deh. Harganya harga psikologis ya, 4550, biar gampang hitung kali ya. 4550. Hati-hati bisa turun 8% teman-teman ya.
Bisa turun 8%. Kita cek ke arah mana 8%-nya. Ya, di sini teman-teman ya. Ada penurunan sini. Kita kasih tanda deh. Apakah ke arah situ ya turunnya? Ya. Nah, udah ya. Kita kasih tanda dividend trap. Hati-hati ya. Kok di tip ya. Dividend trap ya. Hati-hati situ ya. Manfaatin aja nanti teman-teman kalau dia sudah mulai di sini, besoknya mungkin ada kenaikan lagi. Nah, dia masih punya PR teman-teman di angka 4010-an ya. Bandar lokal sudah mulai masuk tapi poren masih keluar 71,1 miliar teman-teman ya. Kita cek untuk bandar poren siapa yang masuk. LG sudah masuk, bagus teman-teman ya. Untuk porennya BK masih keluar, RX juga keluar teman-teman. Hanya BBRI aja sama yang RX sama BK masuk ya. Jadi dua bank ini masih dalam posisi penurunan teman-teman ya. Maaf, penjualan dari BK sama si RX ya. Terus teman-teman ya, untuk si bandar lokalnya siapa yang masuk? OCP sama MG teman-teman, sama LG sudah masuk sama BB. Bagus teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Mudah-mudahan besok dividend trap-nya hanya sampai sini aja, tidak kemana-mana lagi. Tetapi kalau dia ke bawah teman-teman dan cenderung MA10 masih menuju ke atas, berarti hanya penurunan sementara teman-teman ya. Mudah-mudahan dia sudah bikin step ya, step 1 di sini. Walaupun ini area penurunan juga gitu ya di si ekor hijaunya. Tetapi kalau sudah bikin step, kemungkinan dia harus bisa menembus angka 4.600 bahkan ke harga targetnya ke angka 4.800. Tapi pinginnya saya koreksi dulu, betul teman, harus koreksi dulu baru kenaikannya akan terlihat jelas teman. Oh, ini sudah bikin step, betul, artinya sudah mau up teman. Soalnya di sini sudah mulai dilewati ini ya. Oke, untuk BBNI seperti itu ya. Cuman penguatan bandar porennya belum signifikan teman-teman ya. Ini baru dimakan semuanya sama bandar lokal teman. Jadi si bandar lokal makan barang dari si bandar poren teman-teman ya. Oke, lanjut ada BBCA ya. BBCA ini bank plat hijaunya, plat hijau, plat biru ya. Nah, BBCA sudah boleh dimasukin lagi teman-teman, tetap harus hati, ini ada area penurunan juga sama teman-teman di angka 7.900, MA10 juga sudah mulai di bawah candle. Harus bisa melewati, kalau ingin uptrend harus bisa melewati di 8.588, lebih dikit aja terus ada koreksi bisa ke level 7.900 ataupun di bawahnya nggak jadi masalah, yang penting jangan melewati angka 7.400. Itu nih bikin step teman-teman ya, harus bisa melewati gunung 212 nih. Kalau sudah bisa dilewati cenderung dia akan uptrend karena MA10 juga sudah mulai didatarkan. Tetapi yang jadi masalah MA20-nya teman-teman, MA20 masih menuju ke bawah ya. Harus dibengkokkan dulu MA20-nya biar lihat jelas dia mau uptrend teman-teman ya. Untuk poren ini siapa yang ngambil? Ada BK sudah boleh ngambil, manfaatin teman-teman, nanti kenaikan bisa ke level 8.500. Kalau lebih dikit bagus, bisa bahkan ke angka 8.900 sudah bagus, berarti sudah melewati dua gunung kecil, dan dia kalau koreksi lagi akan lebih keren lagi teman-teman. Dipastikan sudah mulai uptrend. Oke teman-teman, jadi 2 hari ini BBCA sudah diambil sama bandar poren. Nah, sudah mulai masuk ke area teman-teman kita ya. Goto, kita lihat cek Goto hari ini. Goto kemarin menyentuh harga 82 teman-teman, tapi belum menyentuh secara utuh ya. Maaf, hari ini menyentuh ke 82 sesuai dengan yang kemarin digariskan ya ketika kita update terakhir untuk Goto. Nah, ini dia sudah melewati juga kemarin, sudah melihat nganga banget teman-teman ya. Ini area penurunan nih di angka 77, dia meninggalkan gap yang sangat lebar. Ini mudah-mudahan teman-teman ini gap ini ada sebagai tanda dia mau uptrend ya. Kenapa? Tapi uptrend silahkan aja ke harga tertingginya. Nanti suatu saat dia akan ke sini lagi, maka saya akan kasih tanda teman di sini 2 ya. Satu untuk gapnya aja di sini ya. Ini 2, 1 sama 2 di bawah sini ya. Ini biarin aja kan sudah ketutup sama gap. Nah, sama di sini teman-teman ada 2 juga di sini. Nah, seperti karena ini apa? Ini seekor hijau karena kemarin kan close-nya di 76, pas open-nya di angka 74-nya teman-teman. Itu menjadi dia itu menjadi ada tanda area penurunan. Enggak apa-apa teman-teman, juga cuma sebaris doang ya. Target masih 88 dan per hari ini si bandar poren cenderung jualan ya. Ada PDZPXL, CSL ini luar biasa teman-teman ya. Dia punya Rp2 loh teman-teman ya. BK sudah mulai masuk, sudah mulai bagus. Kalau bandar lokal kita lihat BB teman-teman ya. BB masih akumulasi enggak?
masih akumulasi, jadi tenang aja lah teman-teman. Cenderung ditahan di angka 88 nih kayak teman-teman, tidak mau lepas daripada situ ya. Cenderung agak susah nih untuk nembus 88-nya ya. Oke teman-teman, untuk bandar lokal, maaf, bandar foreign cenderung dia ngambil walaupun ada pembuangan, wajar lah teman-teman, 50,1 miliar. Bandar lokal pun masih dalam tahap pembuangan yang wajar teman-teman ya, tidak terlalu signifikan penjualannya. Jadi baik penjualan lokal ataupun bandar foreign cenderung wajar ya. Mudah-mudahan ini masih ada gap di sini. MA pun MA20 masih menuju ke bawah. Mudah-mudahan besok ada koreksi dikit lah. Kalau ada kenaikan silahkan aja nih, targetnya ada di angka 82, di angka 84 ataupun di angka 86. Kenapa teman-teman gini ya? Teman-teman jangan berpikir, wah besok naik nggak nih, besok turun kan? Jangan, nggak usah begitu teman-teman ya. Kalian akan capek teman-teman kalau begitu. Saran saya teman-teman, yang penting teman-teman sudah tahu di mana area penurunannya, di mana area kenaikannya. Targetnya di mana? Teman-teman tentukan. Kalau target teman-teman di angka 88 sudah. Ketika dia ke 90 udah, karena saya di 88 udah nikmatin istilahnya tanda syukur teman-teman. Oke, 88 udah saya ambil. Andai kan dia turun, teman-teman mau ngapain gitu kan? Kalau teman-teman turun contoh ke 69 lagi, apakah mau average, apakah mau dibiarkan atau mau cut loss teman-teman ya. Nah, untuk goto jangan cut loss teman-teman. Kenapa? Ini bandar foreign aja akumulasi, bandar foreign akumulasi, bandar lokal pun akumulasi. Kalau dia turun ke bawah ya santai-santai aja. Makan ketika turun ke bawah di sini ada penjualan kecil, teman besoknya dia ngambil lagi kok si bandar foreign sama bandar lokal untuk mempertahankan harga di sini, teman-teman, untuk dijaga di 75-nya. Walaupun istilahnya teman-teman nyangkut di goto teman-teman ya, area-area 83, 80 sama 88 pun masih aman sama teman-teman. Kenapa? Kan bandar lokal aja ngambil sebanyak teman-teman ya. Mereka aja ngambil banyak teman-teman. Bandar foreign juga sama ya. Santai aja, jangan besok berpikir naik atau biarin aja. Yang penting teman-teman sudah tahu di mana target kenaikannya dan di mana target penurunannya. Tinggal teman-teman melakukan perencanaan mau ngapain gitu. Karena kalau teman besok naik nih, kita jadi senayang, cuman jadi apa namanya? Jadi dukun jatuhnya teman-teman ya. Tapi kalau teman sudah tahu, oh ini area gap nih, berarti mau naik ke sini. Kapan? Kan kita bukan Tuhan dan bukan dukun teman-teman ya. Yang penting sudah tahu mau ke sini gitu kan. Sudah pasti mau ke sini. Apakah sini pasti juga? Kapan? Nah, itu kapannya. Apakah dia mau melihat kenaikan dulu sampai harga tertingginya, nanti dikembalikan lagi ke sini. Tapi suatu saat dia akan ke sini karena ini gap yang sangat lebar sekali di sini teman-teman ya. Udah ini nih, ini ada area penurunan kembali. Apakah nanti setelah kenaikan yang lebih tinggi untuk menjemput yang PR di angka atasnya baru balik lagi. Yang penting semua sudah tahu. Nah caranya teman-teman kalau mau average ataupun mau istilah mau masuk, ikutin MA-nya. Udah gini, MA 10 kan sudah mau di bawah candle nih. Tapi kan belum menuju ke atas. Nah, seperti teman-teman, MA 10 di bawah candle menuju ke atas. Mulai ngambil di situ tuh. Jangan all in, teman-teman, karena masih punya area penurunan. Nah, jadi teman kalau sudah area penurunan udah tahu, oke, saya ngambil sekarang. Ketika akan turun ke sini, saya ngambil average. Nanti harga teman-teman kan di sini. Kan ini contohnya ini belum dilewatin ya. Harga saya 82 aja lah, nggak jauh-jauh. Udah, take 82, take profit. Ada ikan dia naik lagi, nggak usah nyesel. Wah nyesel saya, kata. Jangan. Kenapa? Karena teman-teman sudah istilahnya udah pakem dengan tujuan teman-teman ya. Oke, berarti dia naik lagi. Nah, menjadi berpikir kita itu ya. Oh, berpikir oke. Ketika sudah sampai target itu, kita akan turun lagi, kita lihat area penurunannya. Tunggu sampai MA10 ataupun teman-teman contohnya MA10-nya masih ke atas nih di 82. Ya udah saya ikutin MA-nya aja gitu kan. Kapan ketika take profit? Nanti ketika MA sudah mulai putar balik dan menyentuh MA20, nah saya akan take profit di situ. Nah, mungkin seperti itu teman. Jadi teman-teman banyak strateginya. Saya kasih ke teman-teman dasarnya aja gitu. Jadi teman-teman nanti bisa dikembangkan. Oke, dan teman-teman kita banyak sudah mengembangkannya teman-teman ya. Ada yang orang-orang yang pandai bersyukur adalah orang-orang yang menerima apapun yang terjadi teman-teman ya. Tapi teman-teman harus istilahnya cermat dalam masuk sebuah emiten. Jangan sampai teman-teman ini masuk ketika sudah di harga tingginya ya. Teman-teman usahakan masuk di MA 10-nya di bawah karena menuju ke atas aja, udah dari situ aja sudah cukup teman-teman ya. Oke, lanjut ada OMED. OMED naik ke 159, katanya BQ menjadi top buyer. Oke, OMED kita lihat. OMED. Wis betul teman-teman ya. OMED secara TA dulu ya, sudah menepati janjinya yaitu di gapnya teman-teman. Nah juga sama sudah menempuh si kepala merahnya. Tinggal satu lagi nih teman-teman. Dari si kepala merah kecil teman-teman ya.
Nah, dia harus bisa, kalau pengen uptrend harus bisa melewati ini dan cenderung harus sampai ke angka 176 teman-teman ya, baru mulai dinyatakan uptrend. Nah, ini ada area penurunan, hati-hati teman-teman di angka 145. Nah, ini mudah-mudahan menjadi candle bullish, buat jadi bullish teman-teman kan. Dem itu. Cuma hati-hati, ini juga area penurunannya. Oke, nah kata teman kita itu BQ menjadi top buyer, betul teman-teman di sini. Nah, perhatikan ya. BQ gitu kan. Nah, sudah menjadi top buyer dan dia yang memaaf harga teman-teman. LG keluar nggak LG? Si LG soalnya sini yang itu si LG teman-teman ya. Ada LG sama apa gitu ya, satu lagi itu ya. Nah, berarti si BQ itu tidak terdeteksi sebagai bandar. Kenapa? Karena dia cenderung keluar teman-teman ya. Perhatikan ya. Ada pengeluaran teman-teman si Omed ini ya. Jadi cenderung besok nih mau diapain sama si LG nih, ya, itu kan apakah akan ditekan gitu kan. Ya enak lah, bandar sudah nyedain barangnya, berarti si LG itu bukan salah satu, hanya salah satu aja teman-teman ya. Hanya salah satu bandar aja untuk yang mengambil barang Xiaomi ini. Terus Poren cenderung keluar teman. Jadi ini si BQ itu ngambil barang-barang Poren teman-teman. Ada si AK ya, si HD makasih masih AK doang. Ya, si Poren tidak ngambil, hanya ngebuang aja. Jadi cenderung dia menyilahkan, silahkan ambil barangnya gitu kan teman-teman. Oke, si BQ nih MG sudah masuk. Besok biasanya kalau MG masuk walaupun kecil suka jualan teman-teman ya. Manfaatin shadownya. Tinggal sedikit lagi teman-teman target kenaikannya. Dia harus koreksi dulu. Harus koreksi dulu teman-teman ya. Ini juga ini semua area penurunan teman-teman di sini nih. Ini adalah area si ekor hijau teman-teman ya. Seperti hanya kemarin saya bilang di sini kan area si kepala merah tertembus. Di sini juga tertembus, tinggal satu lagi kan di sini ada area si kepala merah di sini ya. Malah kecil teman di situ ya. Jadi si backdoor tidak terdeteksi sebagai bandar teman-teman. Kita lihat lagi nih teman-teman, kan yang lagi diambilnya sedikit-sedikit dah sama si bandar foreignnya ya. Maaf, si bandar lokalnya ya. Kita cari yang hijaunya aja di sini nih, di angka 28 Februari. Kita cek 28 Februari masih si Agi nggak yang memimpin ya. Si TP teman-teman, si Agi keluar teman-teman ya untuk dari sini nih. Kita cek lagi dari area 16 Oktober. 16 si Agi sudah 16 Oktober. 16 Oktober. Ya, si Agi masih teman-teman ya. Dia masih punya barang banyak di sini nih kalau kita cek dari sini. Berarti wajarlah mereka ditahan, sama si Agi itu wajar nahan karena dia sebagai bandarnya teman-teman ya. Si Agi nahan wajar biar tidak kemana-mana. Bisa juga seperti itu juga yang menghalangi dia itu supaya disingkirkan, bisa jadi seperti itu. Karena kita tidak tahu kan otak daripada seorang bandar teman-teman ya. Yang saya tahu itu ya seperti inilah teman, kenyataannya si Agi masih memimpin teman-teman ketika kita ngambil dari sini. Dan pembuangan bandar juga masih sedikit, satu di sini, sehingga baru dua teman, yang paling banyak di sini ya sekitar 12.000, sedangkan dia punya 1,6 juta lot teman-teman ya. Kalau untuk pembuangan hanya sekitar 13 ribuan atau enggak 12 ribu, ya sangat sedikit sekali gitu kan. Jadi kalau emiten-emiten yang diambil seperti ini biasanya ya kondisinya teman-teman dia mau buyback di bawah teman-teman, artinya mau ngambil barang-barang di bawah. Cuman ini tinggal si Poren aja nih, Poren masih cenderung jualan. Mungkin si bandarnya lagi nunggu Poren selesai jualan dulu karena tidak ada yang nerima, teman, perhatikan nih. Tapi dia tidak mau diganggu ya. Dia cenderung tidak mau diganggu. Jadi ya dibiarkan begitu aja teman-teman ya. Nah, si Becky besok nih apakah jualan atau tidaknya kita lihat besok aja teman. Jangan berpikir teman-teman wah katanya jadi dukun besok harga atas, nggak usah teman, santai aja. Secara EMA harusnya bisa mencapai ke 161 lagi teman-teman, tinggal buktikan satu lagi. Kalau besok terjadi si kepala kembar, hati-hati teman-teman, dia akan ke bawah lagi. Tapi kalau di si kepala merah berarti dia sudah mau menunjukkan nih, model di sini kan ini menunjukkan ke sini. Kemarin sudah menunjukkan mau kenaikan kan. Makanya santai aja teman-teman ya. Santai aja si Omed, kita lihat posisi. Ada aksi enggak si Omed teman-teman ya? Si Omed ada aksi enggak? Omed. Corporate action. Di bagian dividen ya, 2 perak lumayan teman-teman, 2 perak bagian dividen ya. Tapi cenderung menurun ya dividennya. Udah dihitung kan harga wajarnya ini kan. Cenderung bagus harga wajarnya. Cenderung bagus. Secara LK bagus teman-teman ya. LK-nya bagus 13. Terus Omed di sini
13 di sini 18, berarti masih murah teman-teman. 1 tahun aja masih posisi di harga murah banget ya. 10 tahunan ya udah sudah mulai teman-teman. Ini sudah mulai melewati istilahnya tanda-tanda penurunannya sudah dilewatin sama dia. Sekarang tinggal menuju harga murahnya aja 148. Kalau di sini kan bukan 148, di angka 145 teman-teman. Jadi kalau di sini tidak terdeteksi kan. Nah, jadi hanya terdeteksi di sini aja nih. Ya 148 di sini, area sini. Ya, ini itu area murah itu di sini teman-teman. Nah, nah 150-an kan. Di sini nih area yang terdeteksi itu di angka 150, tapi di sini tidak terdeteksi. Jadi saya pikir antara lukisan market maker sama chart itu ya kadang-kadang lebih akurat daripada lukisan market maker kan. Yang tidak diketahui sama chart itu ada di sini teman-teman, karena dia berdasarkan titiknya harga teman-teman, bukan istilahnya pergerakannya. Oke. Ini jadi si Omed santai aja, sekarang dia sudah mulai di bottom masih di bawah, sudah di harga murahnya. Teman-teman targetnya jangan jauh-jauh dulu ya, 210 aja, jangan jauh situ aja. Kalau nggak di arah sini udah bagus 189 nya. Karena posisinya lagi downtrend. Nah, sekarang sudah mulai ada pantulan. Nah, ini mudah-mudahan sih ada pantulan seperti ini teman-teman. Dia koreksi dulu. Bahkan sampai ke koreksi ke 145 juga bagus. Kenapa? Karena sudah bisa menjemput PR-nya. Nah, baru di sini sudah mulai mengerjakan tugas-tugas yang lain. Tugas dia itu masih ada 2 tugas sih teman-teman. Kecuali kalau dia oke, ini akan saya tinggalkan untuk tugas PR-nya, nanti akan saya lanjutkan lagi ketika sudah kenaikan mungkin ke target 2210 itu. Kalau nggak salah targetnya ada yang nego di sini ya. Nah, coba ke sini aja teman-teman, targetnya nggak usah jauh-jauh gitu kan. 210 itu di sini ya. Nah, pas banget harga tengahnya teman-teman ya, pas banget harga tengah. Artinya dia di sini di harga wajarnya 210 berdasarkan nego gitu kan. Target terkasihnya bisa di angka 178 ataupun di angka 189. Oke, teman-teman ya, santai aja teman-teman, karena bandar lokal pun masih akumulasi. Nah, ini teman-teman kadang-kadang psikologis yang seperti inilah yang suka mengganggu pikiran teman-teman gitu kan. Biasanya cenderung kalau kayak market maker itu mengganggu psikologis teman-teman. Padahal secara keseluruhan akumulasi dia sangat bagus. Perhatikan dari sini kan, terus aja akumulasi. Tinggal nunggu poren aja teman-teman, tunggu poren apakah poren selesai jualan atau belumnya, atau nanti si poren mau ikutan. Kalau si poren sudah mau ikutan, harusnya sudah mulai bagus teman-teman. Secara angka juga meningkatkan dari angka 204, 190 bahkan ke 214 teman-teman. Cuman ya di sini poren belum melakukan aksi pembelian kembali ya. Biarkan si LG melakukan aksinya karena belum cukup teman-teman. Biasanya kalau kenapa nggak di up, karena belum cukup teman-teman ya, dibiarin aja. Asal jangan ini besok nih mengganggu nih, besok jualan nggak ya. Dia besok jualannya di harga punya 155 ya average-nya ya. Nah, kalau dia bisa ditekan sama dia teman-teman ya, si BQ nanti dijual di harga berapa. Oke, tapi di sini soalnya si MG masih posisi, biasanya MG itu suka jualan teman-teman, kalau sudah masuk suka jualan teman-teman ya. Oke, jadi si Omed ini belum ada aksi dari LG lagi ya. LG sudah cenderung belum mengambil lagi aksinya, karena keseluruhan sebenarnya LG adalah yang megang. Tapi di sini sudah ada temannya. Selain si LG ada si AT juga di sini kan. Ketika ada kan 26 Februari ternyata AT ikut-ikutan. Berarti sudah terdeteksi ada 2 teman-teman ya, LG sama si AT teman-teman ya. Seperti teman-teman ketahui bahwa AT LG adalah teman-teman yang suka menguaikan ya, suka menjadi uai ya teman-teman ya untuk saham-saham yang IPO. Berarti di situ sinyalnya sebagai bandar. Kemarin terjadi smart money bagus teman-teman ya, ada aksi langsung bang teman-teman, lumayan ya. Oke, untuk si Omer sudah mulai di bottom juga teman-teman, itu kabar baiknya. Mudah-mudahan tidak sampai ke sini ya, karena walaupun ada penurunan mudah-mudahan jadi PR masa depannya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Kita tunggu aksi si BQ nih, apakah besok mau dihajar lagi sama si LG gitu kan. Kalau dihajar lagi ya pasti ke bawah teman-teman ya. Kecuali kalau si LG berani lagi nih ngambil gitu kan, memainkan. Mungkin si LG lagi istirahat teman-teman ya. Oke teman, atau enggak mungkin mereka sebenarnya, tapi di sini kan tidak terdeteksi sebagai bandar teman-teman. Kalau sebelumnya harusnya si BQ terdeteksi sebagai bandar gitu kan. Kalau di sini dia ada akumulasi, tapi di sini tidak teman-teman. Cenderung dia masih diperlakukan sebagai retail biasa aja, hanya punya modal besar aja. Di Smart Money juga tidak terdeteksi kan karena ada kenaikan. Oke, kita lanjut ke Akro teman-teman ya. Akro. Kita lihat Akro. Kita gedein dikit ya.
Target kenaikan 63 teman-teman di sini. Di sini ada gap, hati-hati ya. Di sini ada gap nih. Di angka 53-nya MA10 masih menuju ke bawah, tapi MA10 sudah mulai di bawah candle nih. Cuman lagi masih menuju ke bawah, tinggal satu candle lagi untuk memastikan ya apakah si akro ini mau di up atau tidaknya. Tapi di sini ingat ya, masih ada punya penurunan di angka 53 sama di angka 50-an ya. Nah, kalau dia teman-teman ya, si akro ini bisa besok ada candle hijau ataupun candle merah, si kepala merah, artinya di gap up langsung kepala merah ke bawahin, berarti dia mau melanjutkan kenaikan, dia harus bisa melewati area 57-nya. Angka 58 mungkin si kepala merah nggak jadi masalah, ataupun kenaikan ke angka 58. Dia juga berupaya kok teman, harus bisa mencapai target 63-nya. Kalau 63-nya kan sebenarnya kalau 63 hanya satu kali tarikan aja ya si akro ini. Nah, posisinya bagaimana sekarang? Poren sudah mulai masuk. Perhatikan. Kita lihat si AG. Dulu si akro itu si AG teman-teman yang menjadi bandar porennya ya. 24 Maret ya. Kita coba cek 24 Maret. AG bukan. AG. Menurut si AG sih. Oh, CC sudah ganti sama CC. Sip teman-teman ya. Kalau sudah ganti sama CC ya bagus ya. Dia jualan nggak? CC jualan ya. Ngambil 71, jual 1,8. Fix ini teman-teman sudah dipastikan dia akan up. Kenapa? Karena CC yang ngambil. CC itu biasanya dia ngambil akumulasi ada markup harga, maka nanti akan terjadi kenaikan kok teman-teman. Manfaatin aja shadownya. Teman-teman nyangkut di harga berapa, di angka di bawah 63 ataupun di angka pasti kejemput teman-teman. Ini target utama saya di sini teman-teman. Ya di angka 127 ya. Itu adalah target utamanya. Dan TNI akro ini sudah di bottomnya, sudah 50-nya. Kalau dia ada kenaikan lagi teman-teman sampai ke level utama, tapi dia masih meninggalkan jejak penurunan, suatu saat dia akan kembali lagi ke 50 sama 50. Kalau dia belum menyatakan ditutup kembali teman-teman untuk gapnya. Tapi ini gap yang harus ketutup ya. Cepat atau lambat lebih baik dia ketutup ke bawah dulu, ke 51 dulu, ditutup dengan candle merah, itu akan lebih baik. Terus di up-nya lagi di candle yang sama, di harga yang sama, baru terlihat jelas dia sudah menutup PR-nya. Kalau contohnya dia meninggalkan PR-nya, tapi suatu saat walaupun sudah harga tinggi dia akan kembali ke 50 lagi. Itulah yang namanya PR gap teman-teman ya. Suatu saat ini sudah mulai bagus teman-teman ya. Sorry. Nah, ini untuk bandar lokal teman perhatikan ya, ngambil 3 hari buang 3 hari, masa per hari ini sudah ngambil juga teman-teman. Jadi manfaatin aja ya. Nah, kita gedein juga nih. Di sini tidak ada tanda kenaikan teman-teman ya. Sini saja ada gap sedikit ketika tanggal 8 kan, terjadi tanggal 8 di sini nih. Ini meninggalkan gap di sini teman-teman di angka 57 ya. Ini manfaatin aja ya di 57-nya teman-teman, di angka 57 manfaatin ada gap kecil. Ini harus ditebus teman-teman, harus ditebus targetnya. Makanya besok udah beberapa emiten yang sudah mulai ditebus ya gapnya. Tinggal beberapa emiten ataupun teman-teman yang masih punya gap biasanya ketebus dulu sama body. Baru setelah body apakah koreksinya akan menutup gap sebelumnya atau menuntaskan penurunan. Kalau di sini kan tragedi teman-teman, tragedi tengah 8 ya. Karena ada aksi daripada seorang market maker ya, menjadikan kita kebingungan gap bawah apa gap atas dulu gitu yang istilahnya yang diselesaikan. Padahal kalau teman-teman perhatikan mau ke atas silahkan gitu. Kalau dia ke atas dulu berarti dia harus memutuskan PR-nya. Maka saya bilang lebih baik ke bawah dulu deh gitu kan. Tapi kenyataannya pingin ke atas dulu untuk menuntaskan PR ke atasnya. Ya untuk menutup, tapi suatu saat dia akan kembali lagi gitu kan. Nah, sampai tentang apakah si market maker itu nandain, oke, saya sekarang mau di uptrend kan, tapi suatu saat saya akan ke situ lagi. Ya, bisa jadi seperti itu. Tapi terakhir ya si IHSG kita masih ada pembuangan daripada bandar poren, tapi secara candle masih bagus teman-teman, secara candle masih bagus. Oke teman-teman, mungkin akro seperti itu ya. Jadi masih ada dikit lagi teman sama body, istilah ketemu sama body. Tinggal nanti kalau dia sudah ketemu body sudah melewati angka 63-nya. Nanti sebenarnya kalau 63 satu kali tarikan aja sudah bisa teman ke sini ya. Nah, CC itu kan sebagai poren nih teman-teman ya, manfaatin itu ya karena CC sudah mulai masuk ya. Tenang aja, jangan ke atas di sini teman-teman akro itu ya. Walaupun ke bawah biarin aja karena dia harus menembus PR-nya ya. Tapi CC sudah akumulasi. Sudah dipastikan kalau CC akumulasi ada markup harga, manfaatin aja. Kalau banyak shadownya manfaatin shadownya. Oke, teman-teman untuk akro seperti itu. Soalnya barangnya masih banyak si CC ya. Kecuali kalau CC jualan. AADI ya. Nah, teman-teman AADI nanya besok katanya naik atau tidak? Katanya seperti yang saya bilang, teman jangan menjadi dukun dan saya tidak mau menjadi dukun, teman-teman ya.
Naik teman-teman sudah ketahuan ke 6.400 kan di gapnya, kalaupun turun dia harus menyelesaikan PR-nya di angka 5.700. Biarkan market maker yang ngatur teman-teman ya, kita hanya ikutin aja. Kalau dia terjadi kenaikan suatu saat pun dia akan ke sini lagi ya. Makanya kalau dia penurunan akan lebih baik lagi, saya bilang gitu kan. Nah, tanda-tanda kenaikan sudah diperlihatkan gapnya ini, PR tanggal 8 ini kan, terakhir di tanggal 8 semuanya meninggalkan gap gitu kan. Nah, jadi kalau ke atas berarti dia mau menutaskan PR. Setelah menutaskan PR, apa yang dilakukan sama market maker? Apakah mau melanjutkan strategi market maker masing-masing gitu, atau market maker akan melakukan aksi lagi? Karena sementara ini informasi yang saya dapat itu bahwa si asing itu masih dalam posisi keluar teman-teman ya, untuk IHSG-nya terutama ya. Nah, untuk AADI bagus teman-teman, per hari ini aja sudah ngambil 44,8 miliar nih si Poren ya. Poren ada ZP, ada CC, ada AK, ada YU, tapi BK keluar tapi sedikit. RX sudah mulai masuk tapi sedikit ya. Untuk domestiknya ada juga pengambilan 30,5 miliar 30,5 ribu lot ya. Di sini ada teman-teman kita yang ngambil, tapi di sini terdeteksi ada bandar yang ngambil teman-teman ya, bandar lokal ya. Ini kan dikuasain sama si LG untuk buayanya, LG masih keluar. Tetapi selain LG itu ada lagi bandarnya. Kalau XL kan mungkin bagian daripada Smart Money di sini. Ini Smart Money sudah mulai berkumpul teman-teman di sini ya. Smart Money sudah mulai berkumpul, jadi santai aja. Mau ke atas ataupun ke bawah, yang penting teman-teman sudah tahu target teman-teman mau kemana. Ya, oke teman-teman ya, target teman-teman. Jangan sampai teman-teman di AED ini cut loss, santai aja AED mah teman-teman ya. Target utama aja ke angka 10 ribuan teman-teman saya ini ya. Target utama kenapa ini emiten yang di up gitu tanpa ada candle terlihat jelas. Nah, saya pikir udah kesini lagi lah pasti gitu kan. Karena ini juga si AED juga bagus teman-teman, secara apa nama, secara nama juga bagus, terus ada ketokohan juga di sini gitu kan. Nah, besok saya pikir sih lebih baik dia menuntaskan PR ke atas dulu. Setelah menuntaskan PR akan kita lihat apa ada koreksian dulu. Apakah koreksinya akan menembus PR kembali di angka 56 ya, terserah mereka. Yang penting saya pikir itu seperti itu teman-teman. Yang penting saya pikir teman-teman tahu mau ngapain ya, ketika ke bawah ke sini teman mau ngapain ya. Mau cut loss atau mau average ya. Nah, atau ke sini teman-teman mau ngapain? Mau dibiarkan atau mau take profit ya. Nah, itu teman-teman, yang penting teman-teman punya planning ya. Makanya saya kasih tahu di mana atasnya, di mana bawahnya untuk melakukan aksi teman-teman sendiri ya. Karena untuk jual ataupun beli teman-teman itu kan urusan teman-teman gitu kan. Oke teman-teman, saya hanya menginformasikan seperti itu ya. Ini bandar lokal. Jadi kalau teman cut loss ataupun contoh, wah di bawah nih, udah ke bawah lagi cut loss. Ngapain cut loss? Perhatikan teman-teman nih. Bandar Poren aja ngambil sejak tanggal 27 Februari. Ini adalah salah satu perang psikologis buat retail. Buat Smart Money. Smart Money sudah masuk teman-teman ya. Tinggal tunggu waktunya aja. Nih waktunya kan kemarin sudah mulai di-up kan. Nah di sini sebenarnya Smart Money sudah mulai belum jualan, hanya ada pengambilan Smart Money di sini ya. Di Smart Money ini walaupun ada kenaikan biasanya kan suka kempes. Ini ada isian, berarti Smart Money ngambil lagi. Bandar lokal juga sudah ngambil sejak tanggal 10 Maret ya. Makanya teman-teman jangan ngambil dari satu harga all in, jangan teman-teman ya. Kenapa? Poren aja ngambilnya dari lama gitu kan, bandar lokal aja lama gitu kan. Kita ngambil sekali pinginnya naik, bandar aja berusaha untuk ngumpulin barang dulu teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Smart Money juga sama. Tidak sekali ini ngambil langsung naik kan, enggak, dia ngambil dulu pelan-pelan teman-teman, pelan-pelan sama. Tinggal nunggu waktunya, kalau sudah waktunya deng teman-teman. Seperti itu ya. Untuk KADI sudah ada gapnya. Mudah-mudahan besok menuntaskan dulu ya ke angka 654 6 berapa nih? 6.490 6.500 lah teman-teman ya. Mungkin setelah menuntaskan PR kita lihatnya apakah dia akan menuntaskan PR ke bawahnya lagi atau ini sebagai tanda nanti untuk dijadikan PR selanjutnya. Karena secara penguatan sudah mulai bagus teman-teman. Cuman MA-nya nih masih menuju ke bawah teman-teman. Itu ya, seperti itu ya. Oke teman-teman ya, dia harus kuat, kalau pengen uptrend harus kuat, dinanjak di 6.973 ya, lebih dikit aja ataupun ke targetnya nih. Terus dia koreksi, nah pinginnya seperti itu teman dia. Naik ke target, koreksi sebentar, dia bikin step, itu harusnya uptrend teman-teman. Pingin saya seperti itu teman-teman, cuman kalau bandarnya pinginnya istilahnya turun ke bawah dulu, ya teman-teman harus nerima. Tapi secara pungutan mau dikebawahin juga bandar Poren tetap ngambil. Di sini nih bandar Poren tetap ngambil kan. Walaupun kemarin ada penjualan hanya sedikit aja gitu kan. Oke, teman-teman ya.
Jadi jangan khawatir ke bawah atas atau ke bawah, yang penting kita sudah tahu oh turunnya ke sini, naiknya kemana, teman-teman mau take profit di harga berapa. Breeze, nah, kita lihat Breeze nih. Sama nanyain juga apakah naik atau turun ya. Setiap gap itu sama teman-teman akan ketutup dengan waktunya. Gap PR gapnya sudah sudah dilaksanakan teman-teman ya. Dia juga sudah saya hapus ya, deng. Ya. Nah, ini hati-hati untuk target penurunannya. Ya, di sini nih. Ini ada gap, juga sama gap satu gapnya ya. Oh, hapus dulu nih. Ya, target penurunan dilewati dengan baik kan kemarin kan. 1, 2. Tuh target penurunan 2-nya sudah dilewati dan target kenaikan juga sudah. Tuh kan teman-teman. Jadi teman-teman sudah tahu kan. Oh, target penurunan mau ke sini nih, terlewati. Tapi target kenaikannya ada di angka gap ini, gitu kan, di angka 2003 ternyata dilewati juga. Nah, jadi teman-teman udah tahu begitu ya udah sama santai gitu kan. Oke, ke bawah saya nambah muatan gitu kan. Take profit harga berapa? Nah, itu teman-teman kadang-kadang suka bingung juga take profit bagaimana kan. Teman-teman tinggal melakukan beberapa hal untuk take profit. Teman-teman akan mengikuti MA10-nya. Kapan kalau mengikuti MA10 ketika MA10 sudah berpotongan dengan MA20 ya. Ataupun MA10 sudah berbalik arah menuju ke bawah lagi, mungkin teman-teman harus bisa melakukan take profit di situ. Tapi kalau urusan fundamentalis, teman-teman harus ikutin yang namanya harga wajar gitu. Harga wajar 2.700 nih gitu kan. 2.700 di mana nih? Gitu kan. Oh, di MA 200 ternyata. Kalau teman investing ya udah harga wajar cuma 2.700. Kalau 3.000 berarti sudah kemahalan gitu kan. Tapi saya akan tunggu istilahnya berdasarkan MA masih bisa ke angka 3.100 berdasarkan janjinya di sini ada kenaikan di angka 3.100 ya gitu kan PR-nya di sini. Ada PR tapi sudah dituntaskan sama shadow gitu kan. Itu udah saya di bawahnya aja lah, di tengah-tengah bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal melakukan yang namanya planningnya seperti apa ya. Kalau sudah ada planning, teman-teman udah ikuti planning itu, jangan planningnya seperti itu terjadi sesuatu hal penurunan lagi malahan cut loss. Kan sayang banget teman-teman ya. Di 2100 ya ada penurunan. Jadi berdasarkan harga wajar aja di angka 2700. Tercenderung dia bertahan di situ 28, 28, 27, 27, 27, 30 teman-teman ya. Untuk kuartal 4-nya. Oke, teman-teman, seperti itu ya untuk si Breeze ya. Masih ada area penurunan yang 2100, hati-hati aja situ. Mudah-mudahan sih besok kalau ada kenaikan bisa ke level 2500, tapi hati-hati dia punya gap di angka 2200, tapi dia cenderung di bawah MA10. Maaf, MA10-nya sudah masih di bawah ya. Yang penting MA10-nya menuju ke atas itu cenderung masih uptrend teman-teman ya. Jadi kalau ada keturunan ke bawah jangan usah khawatir karena teman sudah tahu mau ke sini gitu kan. Ataupun ke angka 2100. Di sini ingat jangan lupa teman-teman ya. Ini jangan lupa juga teman-teman, ini ada area penurunan dia nanti ke depannya. Sini ada si ekor hijau di angka 2000 pas 36-nya. 2036. Nah, per hari ini itu si Bandar Polres sudah ngambil 1,5 miliar ya. BK bukan yang ngambil ya teman-teman. CC sama YU sama BK sudah mulai masuk teman-teman, manfaatnya lagi sudah mulai masuk. Untuk domestiknya juga sudah masuk kembali teman-teman, manfaatin itu teman-teman ya. Bisa ke level 2500, kalau dia koreksi bisa ke level 2200, yang penting ataupun di tengahnya teman-teman di angka 2300 bisa aja ke situ. Berarti dia sudah bikin step ini, step 1, step 2 teman di sini. Tinggal dia bikin step ketiganya, dipastikan dia akan uptrend karena yang masih lagi menuju ke atas. Target ke angka, kalau saya sendiri ke angka 3100, kalau teman-teman silahkan aja, terserah teman-teman. Kalau saya hanya ke angka 3300 ataupun di bawahnya, kita cek untuk Breeze ini posisi teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman beli di posisi mahalnya. Tapi kalau teman-teman posisi mahal, tapi teman-teman harus punya strategi. Oke, Breeze cenderung dia masih ditahan di angka tengahnya, di harga tengah teman-teman. Cenderung tidak mau lepas ya. Tahun 2024 bulan Juni tidak lepas daripada harga tengah yang langsung mantul teman-teman ya. Ada harga tertinggal lagi di angka 3.700. Tapi saya menekan ke angka di angka 3.100 aja lah teman-teman, nggak usah jauh-jauh dulu ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya. Ini semua target penurunannya ataupun kenaikan sudah dicapai. Kalau ada koreksi akan lebih baik lagi. Tapi kalau mau lanjutkan kenaikannya silahkan aja teman-teman. Ini sudah naik berapa persen dari semenjak dia akan naik bullish karena bullishnya. Yang sudah 21%, 21%. 22% teman-teman, kurang lebih 22% ya. Kalau dia koreksi ke level ini juga nggak usah masalah, bahkan ke bawah pun nggak usah masalah karena dia menyebut PR-nya
ya. Dia menjemput PR-nya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, secara pungutan sudah mulai membaik, teman-teman ya, baik bandar lokal ataupun terutama bandar lokal dan masih sedang mengambil hari ini, per hari ini sudah mulai ngambil. Mudah-mudahan bisa di-up lagi ke angka 2.500-nya. Tapi kalau dia ada koreksi, santai saja, teman-teman. Santai saja karena kenaikan atau penurunan itu adalah hal yang biasa di saham itu. Apalagi berfundamental baik, ya udah, teman-teman santai aja berarti, teman-teman ya. Oke, teman-teman, ada NCKL. NCKL. Jadi Megah Bangun Persada. Target penurunan berarti sudah lama nggak dibahas sih. Target penurunan sudah dicapai dengan baik, bahkan dilebihkan. Nah, ini target penurunan kembali, teman-teman ya. Semuanya kan target di tanggal 8 itu, teman-teman. Ini target kenaikan, penurunan ya, sudah dilewati. Ya, target penurunannya, teman-teman. Ini hati-hati di angka 530 ada target penurunannya. Ini sama gapnya di sini, teman-teman ya. Di angka 558. Terjadi juga di sini, hampir semuanya di sini, teman-teman, 599. Ini target sedikit lagi, teman-teman, untuk menutup PR gap-nya untuk tragedi tanggal 8-nya ya, di 67. Manfaatin aja, teman-teman, ke situ. Karena di sini sudah targetnya di angka 731, ada si kepala merah juga di sini, bagus, teman-teman ya. Sedikit lagi menunaikan janjinya, teman-teman, di angka 672. Kalau dia menunaikan janjinya dulu, kalau dia tidak kuat, teman-teman, tidak kuat nanjak, berarti dia mau menyelesaikan PR-nya dulu ya. Mudah-mudahan bisa di angka setengahnya, di angka 570 ataupun di angka bawahnya. Biarkan ini menjadi PR masa depannya. Tetapi ingat, NCKL sekarang lagi posisi pembuangan dari bandar lokal ataupun foreign. Perhatikan, bandar foreign cenderung menjual, bandar lokal pun demikian. Yang nerima adalah teman-teman kita, biasa teman-teman ya. Biarin aja, sama-sama, teman-teman ya. Nah, BK sudah mulai masuk, nanti manfaatin aja kenaikan sementaranya, teman-teman ya. Karena di sini terdeteksi si foreign itu net sell ya, sekitar 2,9 miliar, teman-teman. Di sini BK sama B mungkin akan mematahkan kenaikannya sampai ke level 670 ya. Jika terlihat posisi, teman-teman, NCKL di posisinya di mana? Kalau posisi bawah masa, di bawah, teman-teman ya, masih menuju ke bawah ke harga murahnya 496. 496 di mana ya? Sebelum pasang di harga murah 4-nya di sini dikit lagi nih, teman-teman ya. Ini saya kasih tanda aja nih harga murah di sini ya. 496. Nah, saya kasih tanda aja di sini ya, harga murah di sini. Harga murahnya. Nah, udah ya, saya kasih tanda aja di sini. Mudah-mudahan sih mantul. Mudah-mudahan mantulnya di sini, teman-teman. Ini cuma ngasih tanda aja nih harga murah ya. Di sini, teman-teman. Nah, ada di sini nih. Nah, di sini harga murah kan. 499, 496 sih, teman-teman ini. Kadang-kadang suka tidak akurat juga, teman saya. 496 aja ya. Oke, teman-teman, untuk si NCK seperti itu ya. Dia ada sedikit lagi PR-nya, teman-teman ya, PR kenaikannya. Tapi sayang banget ya untuk PR kenaikannya, bandar lokal ataupun bandar foreign sedang jual batin pada dimakan, teman-teman ya. Barang-barang bandar foreign sama bandar lokal sih makan ya sama mereka, artinya terjadi kenaikan. Nah, mudah-mudahan mantan BK sudah mulai masuk sama si BB, mudah-mudahan bisa terjadi seperti itu. Hati-hati tetap, teman-teman, di angka 599-nya karena si CMA sebelum masih menuju ke bawah, MA20 pun demikian. Oke, untuk NCK sebelum posisi murah, teman-teman ini. MPIX, teman-teman ya. Kita lihat MPIX. Target penurunan sudah dicapai kemarin, semua penurunannya semua targetnya dicapai nih. Satu lagi ya. Nah, dia meninggalkan jejak penurunan kembali, teman-teman, untuk tragedinya di angka 56 dan masih punya PR di angka 50 untuk MPIX ini. Posisi MA10 masih menuju ke bawah. Nah, mudah-mudahan besok bisa menuntaskan PR-nya ya di angka gap sini di angka 61-nya nih. Ya, karena si MA10 masih menuju ke bawah, MA20 pun demikian. Masih posisi downtrend dan bandar lokal masih ngejual, bandar foreign cenderung dia sudah keluar tanggal 8 ya, pas tanggal 8 April bandar foreign keluar. Tragedi itu dimanfaatin sama foreign untuk keluar. Foreign belum mengambil keputusan untuk ngambil lagi ya. Ini foreign KW deh, soalnya foreign asli pada santai ya, teman-teman ya. Coba tanggal 8-nya 8.
8 April. Ya, Bandar Terawe atau YP ya. Oke, teman-teman, untuk si MPX ya, manfaatin kenaikan sementara ke 61-nya karena posisinya pas susi downtrend, teman-teman hati-hati ya. Juga sini awas di sini angka 57 ada penurunan juga sama, teman-teman ya. Karena sini si ekor merah, teman-teman, si ekor hijau di sini ya. Oke, teman-teman, untuk target mungkin nanti ada kenaikan bisa kelepas ini, teman-teman. Ini aman. Nah, sini, teman-teman. Di angka 73-an, teman-teman, itu target kenaikannya. Ini target sebenarnya untuk target pertama sudah tercapai, teman-teman ya. Tinggal tunggu aja untuk pungutannya daripada bandarnya. Soalnya bandar lokalnya masih soal posisi ngebuang, teman-teman ya. Ini masih diterima sama teman-teman kita, maka hati-hati. Terus smart money sudah mulai masuk, artinya walaupun diterima sama teman-teman kita, ternyata si smart money sudah mulai masuk, sudah mulai ngincer, teman-teman. Perhatikan nih. Dan ketika smart money masuk bagus, teman-teman, tebal dan sering, akan terjadi kenaikan lagi. Maka tunggu smart money masuk kembali, teman-teman. Teman-teman kalau mau ngakal average, tunggu aja sampai MA punya di bawah kanan menuju ke atas dan smart money sudah mulai masuk, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk si MPX seperti RSCH. Hospital. Udah naik, teman-teman. Ini target yang saya targetkan sudah tercapai dengan baik ya di sini nih. Ya, berarti PR yang saya targetkan sudah tercapai dengan baik. Kenaikannya 2, 1, 2. 3 target kenaikan sudah tercapai dengan baik. Tinggal target penurunannya belum tercapai di 214. Ini keterangan apa? Harga bandar ya, fix bandar, teman-teman ya. Iya, bandar ini, teman. Nih, sudah mencapai harga tertingginya ya untuk 10 tahun. Kita cek 3 tahunan mencapai harga tertingginya, hati-hati ya. Hati-hati kalau mau scalpingan aja, teman-teman ya. Hati-hati. Saya tinggal menandain tanda penurunan aja ya. 1.300, teman-teman ya. Kalau segini, teman-teman, ikutin aja MA-nya ya. Mau ke langit juga silahkan aja gitu kan. Ikutin aja MA-nya, tapi dari saya, teman, perhatikan, bandar lokal sudah keluar. Hanya bandar port aja yang masuk. Nanti manfaatin aja ya, tekanan dari atas sudah mulai ada ya. Bang ya. Ini hati-hati ada penurunannya di angka 1 di angka 300 ya. 299, kita gedein dikit deh. Tapi ingin tahu, teman-teman, ada area penurunan enggak? Wis. Tidak ada penurunan, teman-teman. Ini si ekor hijau. Aman. Nah, kalau ada giring ketahuan, teman-teman ya. Nih, perhatikan nih. 269 area penurunan. Nah, di sini juga ada si ekor hijau. Di bawahnya nggak ada ya. Oh, ada satu nih. Nah, satu di sini. Si ekor hijau. Oke, teman-teman, ini sudah saya kasih tahu dari awal ini milik bandar, teman-teman ya. Bahkan si kepala merah juga leher panjang sudah dicapai di 360 ya. Kalau sekarang kalau teman-teman perhatikan sudah tinggi ya, harganya sudah mulai tinggi, sudah mulai lebih opernya. Nah, saya kasih keterangan nih ya, biar teman-teman jangan sampai kalau mau scalpingan aja, teman-teman ya. Harga sudah tinggi. Nah, udah gitu aja, teman-teman. Tanggal berapa diceknya? 14/04/25. Biar saya tahu, teman-teman. Oh, dicek tanggal sekian aja. Udah, saya kasih tanda seperti. Jadi, ini area penurunannya dan ini milik bandar. Bandar biasanya jual di harga atas dan betul terjadi kan jual di harga atas. Tinggal bandar pornya. Ini kalau MA seperti ini nikmatin kenaikannya dengan istilahnya MA-nya ya, ikutin aja MA-nya. Tapi kalau dari saya lebih baik, teman-teman, scalpingan aja. Ingat, scalping itu hukumnya apa? Masuk hari ini harus keluar hari ini dalam keadaan rugi ataupun untung. Itu scalping. Kalau teman swing lebih baik jangan deh. Soalnya kenapa? Sudah kemahalan. Walaupun dia mau ke langit ya silahkan aja. Tapi dari saya menyarankan kepada teman-teman sudah tinggi. Untuk RSCH sudah tinggi. Lebih baik nanti tunggu aja di bawah di area-area 241, teman-teman ya. Itu area mungkin lebih murah daripada harga tengahnya. Karena ini milik bandar, dia sudah bikin satu siklus, dua siklus. Artinya nanti teman-teman lebih baik tunggu di bawah aja, pasti dikasih kok. Karena bandar cenderung seperti itu. Atas ke bawah lagi kan, atas ke bawah lagi kan. Nah, tunggu aja. Lebih baik teman-teman tunggu di harga tengahnya ataupun di harga tengah dikit ya. Tinggal tunggu MA-nya aja.
Kalau MA10 sudah mulai di bawah candle lagi, turun ke bawah, tunggu sampai MA10 di bawah candle seperti ini. Ke bawah, nah sudah mulai kan, mulai masuk kan MA10 di bawah candlenya. Nanti ada koreksi, nah udah ambil di koreksinya aja. Kalau sudah naik begini, udah biarin aja teman-teman, nanti teman-teman ketinggian lagi ya. Tunggu sampai benar-benar dia itu MA10-nya pas banget gitu teman-teman ya. Nah teman-teman, kalaupun MA10 cocok ngambil di area sini teman-teman, teman-teman jangan, kalau ini kan sejarahnya teman-teman. Nah teman-teman harus yang melakukan yang strategi ya. Contoh ngambil di sini, contoh nih ya. Ataupun kemarin di sini ngambil contoh di sini dia setelah koreksi. Nah teman-teman kan sudah tahu kan mau ke arah sini nih. Nah oke, dia kalau saya ngambil di arah sini, ada koreksi, saya akan ambil lagi nanti di MA10. Berarti teman-teman nggak ngambil di sini kan? Pasti teman-teman ngambil di sini lagi. Tapi karena hanya sedikit aja, akan teman-teman biarkan. Nah, ini area-area penurunan harus teman-teman harus istilahnya teman-teman harus tahu gitu ya area penurunan. Kenapa? Biar nanti teman-teman melakukan planningnya seperti apa. Maka saya kasih tahu area penurunannya. Oke, teman-teman, untuk RSCH cenderung sudah tinggi dan sudah dijemput target-target yang saya targetkan di bulan-bulan Desember itu tahun 2020 terjemput tahun 2025 ya. Tapi kan terjemput teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk RSCH ini adalah harga bandar. Ingat ya, ini bandar. Nah, saya deketin lagi deh di sini ya. Jadi bandar kecenderungan apa? Pingin menjual di harga tingginya, teman-teman ya. Nanti kalau mau ngambil teman-teman ya untuk RCC tunggu di harga bawah dan pastikan si Smart Money sudah mulai masuk teman-teman. Ya, mungkin besok si bandar lokalnya, si bandar pornya jualan teman-teman ya. Ada si Akas ya, apalagi si BK pandai dia jualan teman-teman ya. Di harga bawahnya cerdas dia mah. Oke, teman-teman, untuk RSCH seperti itu. Ada MSIN nih teman-teman ya. Hampir semua terjadi tanggal 8 nih. Ini target penurunan sudah dicapai 1, 2, 3. Nah tinggal satu lagi di angka 381 karena posisinya masih posisi downtrend ya. Target kenaikan belum dijemput. Nah ini hanya menjemput target kenaikan tanggal 8 teman-teman ya. Nah tanggal 8 kan di sini nih ya. Karena MA sebelumnya lagi menuju ke bawah, MA20 demikian mungkin ini ada kenaikan sementara. Nah, ini juga ada tanda-tanda penurunannya di angka 3436. Kita cek dulu untuk jangan di situ ya. Di sini teman-teman. MSIN. Sudah dipastikan teman-teman kalau punya MNC ya ada bandarnya, ada ketokohan juga. Posisi 3 tahunan murah banget. Kita cek 10 tahunan dalam posisi juga murah teman-teman ya. Artinya beli sekarang pun posisi murah teman-teman ya. Kemarin juga dia mantul ya ketika di 395. Maka di sini teman-teman ya nih tunggu aja di sini teman-teman ya. Dan tunggu jangan sampai teman-teman mentang-mentang 395 ngambil, tunggu MA-nya. MA10 di bawah karena menuju ke atas seperti biasa teman-teman. Karena ini ada target kenaikan sementara bisa ke angka 559, manfaatin itu ya. Bahkan ke angka 600. Kan ini penurunan normal sesuai dengan bandarnya. Kalau ini kan tragedi nih teman-teman ya. Nanti apakah di sini akan menjadi titik tolak teman-teman tanggal 8 itu? Nah, setelah ini terjadi, setelah sini teman-teman, ketika kenaikan sementara ke 559 apa menjadi titik tolak atau tidaknya? Kenapa? Kalau menjadi titik tolak berarti dia akan cenderung dia koreksi sebentar, nah baru bisa melewati ini. Nah ini berarti udah kenaikan sudah mulai uptrend teman-teman ya. Ini Bandar Poren sudah mulai ngambil hari ini ya teman-teman, lagi ngumpulin barang lagi nih Bandar Poren nih. Dia ngambil terus jualan terus ngambil lagi sedikit. Bandar Poren itu masih banyak barangnya teman-teman ya. Terus untuk bandar lokal juga sudah ngambil sejak tanggal berapa nih? Lama teman-teman nih. Sejak sini. Nah, yang bagus di sini di angka 7 Maret ya. Di tanggal 7 Maret sudah ngambil, bahkan di sini ngambil tinggi banget. 400 sekitar 500-an lot teman-teman ya. Nah, Bandar Poren juga sekarang sudah ngambil kembali ya. Jadi mudah-mudahan ditahan di angka 436 atau enggak di angka 387 karena posisi sekarang lagi posisi downtrend. Manfaatnya nanti kenaikan depan sementara bisa ke level 5554 teman untuk menutup gap ini ya. Oke, untuk MSCN seperti itu ya, posisi sudah murah dan ini adalah emiten yang requestion sama bandar. Seperti biasa, bandar itu pinginnya harga murah dan akan menjual di harga tinggi. Tunggu sampai Smart Money masuk, cenderung dia akan melakukan aksi ketika Smart Money masuk teman-teman ya. Smart Money juga sama teman ngambil, ada dari bawah ngambil, downtrend ngambil. Ketika di sini langsung dang.
ya. Istilah ada aksi di sini, Smart Money ada aksi. Nah, sini belum ada aksi lagi nih Smart Money, tunggu aja sampai sabar karena secara MA masih posisi ke bawah. Adapun kenaikan biasanya ada kenaikan sementara saja. JGLE teman-teman, kita lihat JGLE. FCA kelas 1 teman-teman ya. FCA kelas 1 JGLE. Nah, ini JGLE kita cek beberapa hari ini tanggal 27 Maret ya, sudah mulai ada pengambilan daripada bandar lokalnya ya. Cenderung kalau FCA kelas 1 bandar lokal yang berkuasa teman-teman ya. Kita cek dari tanggal 27 ada AZ CP spesialis bawahan sama si MG, tapi ngambil tidak terlalu besar teman-teman ya. Di angka 7 perak sama 8 perak ya. Mudah-mudahan sih bisa bangkit lagi teman-teman ya untuk JGLE ya secara lukisan market maker. Si bandar lokal sudah mulai jualan teman-teman ya. Smart Money juga sudah mulai masuk. Mudah-mudahan teman-teman yang punya FC di harga FC tunggu sampai 5 karena FC kelas 1 teman-teman ya. Jadi masih ada potensi ke up, yang penting di 50 aja ya. Periksa LK-nya, kita cek LK-nya JGLE seperti apa. JGLE kita cek. Nah, udah untung teman-teman ya. Ini sudah minus 5,93. Equity-nya masih ada 1,1 triliun, gede, hutangnya juga masih kecil 0,12. Secara RK masih bagus, cuman ini masih posisinya belum ada pungutan daripada bandarnya aja teman-teman ya. Dia juga masih punya masih punya cash 20 miliar teman-teman ya. Asetnya equity-nya masih 1,1 triliun, hutangnya juga cuma 54 ya, artinya kecil banget dibandingin dengan istilahnya equity-nya ya. Cuma dia tidak bagian dividen. Cuman kuartal 4 sudah mulai bagus, sudah mulai positif teman-teman ya. Peningkatan enggak paling 45, 38, 39, 38, 40, 34. Cuma kuartal 1 doang yang revenue-nya turun. Ya. Bagus teman-teman, secara angka sudah mulai bagus ya. Sudah mulai positif kuartal 4. Tunggu aja kuartal 1-nya apakah positif atau tidaknya teman-teman. Setelah equity juga masih posisi bagus, 1,1 triliun masih punya equity-nya, dan hutangnya pun cenderung sedikit ya, masih bisa dibayar lah teman-teman ya. Jangka panjangnya secara long 124 miliar, short 11 miliar, 54 total debt ya. Oke teman-teman, seperti itu ya, secara LK masih posisi baik-baik saja. Aja melaporkan teman-teman, kalau sudah IFCA tidak melaporkan ya udah itu teman-teman, burem. Tapi kalau masih melaporkan walaupun dalam keadaan rugi masih baik-baik saja, tinggal tunggu pungutan daripada bandar lokalnya. Sudah mulai mungut dikit-dikit teman-teman si bandar lokalnya. Oke teman-teman, untuk Ken EPS negatif nanti mungkin itu akan kita bahas nanti ya. Kita satu lagi di Arka teman-teman ya. Kita lihat Arka FCA kelas 1 sama teman-teman ya. Arka posisi masih downtrend teman-teman ya. Masih ada pembuangan daripada bandar lokalnya. Target sama di angka 50-an teman-teman ini ya. Ini posisinya si Arka ini masih ada pembuangan ya daripada bandar lokalnya. Smart Money sudah mulai masuk teman-teman, mudah-mudahan sih ditahan ya di angka 15 nih. Saya tidak akan mengasih tanda kemana-mana, hanya ke angka 50 aja. Yang penting dia duduk di 51, 52 selama 3 bulan atau kurang. Harus ada aksi daripada bandar lokal. Sementara ini bandar lokal terlihat jelas dia masih posisi downtrend. Kita masih posisi pembuangan ya. Kita lihat Arka di sini teman-teman ya. Kita lihat keuangannya. Ya, dia juga masih melaporkan keuangannya walaupun negatif, nggak jadi masalah teman-teman ya. Cenderung meningkat ya, negatifnya dari 47 470 positif ya ke 513 negatif, artinya masih posisi rugi teman-teman ya. Dua kali rugi kuartal 1 kuartal 4 ya. Kita lihat revenue-nya 47 ke 4 betul menurun, 48 ke apalagi kuartal 1-nya menurun ya.
Ini cenderung nurun 5 miliar. EPI-nya bagus teman-teman ya. EPI-nya bagus 10 nih. Cuman harganya kan 15 teman-teman ya. Harusnya di bawah 10 gitu kan, 15 itu ya. Tapi sekarang masih di posisi 10 ya. Artinya secara LK masih bagusnya itu apa? Bagusnya sudah masih mengeluarkan laporan keuangan. Nah, kita lihat untuk cash-nya ada 22 miliar, hutangnya 213 total. Hati-hati hutangnya teman-teman ya. Hati-hati hutangnya sudah mencapai 1,86. Artinya sudah melebihi ekuitasnya. Ya, hati-hati ya. Hutangnya bisa di PKPU kan teman-teman. Hati-hati ya. Apalagi hutang jangka pendeknya 39 miliar. Oke teman-teman, untuk si Arka hati-hati dia punya DER yang sangat tinggi ya, melebihi ekuitasnya. ROE-nya sebenarnya lumayan ya, 2,56. Dia juga bagusnya itu sudah masih melaporkan keuangan dengan baik ya. Walaupun hasilnya negatif, tapi dia melaporkan keuangan dengan baik teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan sambung lagi untuk emiten teman-teman yang lain ya. Masih punya PR saya teman-teman ya. Ada Ken, ada Mira sama Epak ya. Nanti kita bahas. Sekian dan terima kasih. Salam teruntuk keluarga di rumah dan ciao.